Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamata Ramadan dengan NIM 03082321. Di sini saya akan menjelaskan teknik cara melakukan inseminasi buatan beserta fungsi organnya menggunakan organ reproduksi sapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan organ. Yang pertama di sini kita bersama itu ada yang namanya GAN. Di sini kita akan memasukkan semennya ke dalam sini. Kemudian nanti sampel pabriknya digunting sedikit saja, kira di bagian pusuknya supaya nantinya semen bisa keluar. Kemudian kita masukkan plastik sheetnya ini ke dalam gannya. Gannya dimasukkan ke dalam plastik sheetnya. Kira-kira sampai terkunci seperti ini. Kemudian untuk mengeceknya apakah semen sudah bisa keluar atau belum, kita dorong sedikit saja. Sekiranya semen sudah bisa keluar, artinya gas sudah siap digunakan. Nah, kemudian saat masuk ke dalam vagina, kita akan melakukan palpasi di dalam anusnya. Di sini digunakan untuk meraba bagian organ reproduksi supaya nantinya bisa pas lah ibaratnya saat memasukkan gannya. Nah, pertama-tama lihat di sini. Di sini ada yang namanya vulva. Vulva ini adalah tempat nantinya masuknya organ reproduksi pejantan saat melaksanakan perkawinan. Nah, di vulva sendiri ada yang namanya klitoris. Klitoris ini digunakan untuk merangsang sapi, gitu. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan tangan kiri lah. Kalau Anda ideal ya tangan kanan. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, tangan kiri ini digunakan untuk meraba organ reproduksi sapi. Nah, ketika kita sudah sekiranya merasakan bagian serviks atau bagian yang menonjol seperti selang lah, selang yang gerunjel-gerunjel gitu, artinya sudah bisa mulai melaksanakan praktek inseminasi buatan. Nah, teknik memasukkan gan juga tadi teman-teman. Jadi saat gannya ini dimasukkan itu diangkat sedikit sekitar 45 derajat supaya nanti tidak salah masuk lubang, gitu. Seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke dalam vulva, pertama vulva. Seperti yang saya jelaskan tadi, vulva itu adalah tempat keluar masuknya organ reproduksi dan tempat masuknya gan saat melakukan inseminasi buatan. Kemudian setelah masuk ke dalam vulva, kita akan ada di dalam vagina. Vagina ini fungsinya adalah, nah, vagina sini sendiri adalah tempat masuknya jalannya gan, dan tempat sperma, dan nantinya adalah jalan lahir dari itu sendiri. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam vagina ada yang namanya serviks. Serviks adalah, kemudian di sini ada yang namanya serviks. Serviks ini sendiri digunakan ibaratnya adalah gerbang lah, tempat menyeleksi semen yang akan masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian di dalam serviks sendiri juga diproduksi yang namanya semacam membulah, itu untuk melancarkan semen yang masuk ke dalam organ reproduksi sendiri. Kemudian selain itu serviks ini juga berguna untuk mencegah mikroorganisme asing yang bisa masuk dan mengganggu sistem reproduksi nanti. Kemudian setelah serviks ini ada 4 cincin lah, bukaan pertama, bukaan keempat. Nah, di dalam ini adalah agak riskannya. Kita harus ngangkat sedikit, kita 45 derajat supaya nantinya tidak salah masuk ke
urinaria. Kemudian setelah sekiranya masuk, nah di sini sudah dilihat teman-teman. Di sini ini bentukannya sudah mulai terasa lah di sini. Artinya organnya sudah masuk ke dalam serviks. Kemudian setelah serviks di sini itu ada yang namanya corpus. Corpus uterus sendiri berguna untuk kemudian di sini ada yang namanya corpus uterus. Nah, corpus uterus sendiri ini adalah tempat di tempat saat fetus berkembang lah ibaratnya. Terus juga tempat implantasi fetus dan juga menghasilkan hormon PGF2 alfa dan prostaglandin. Nah, selanjutnya maju sedikit kita akan bertemu di sini. Di sini itu ada yang namanya bifokarsio. Bifokarsio ini adalah percabangan yang ada di dalam organ reproduksi. Nah, setelah GAN sampai di bifokarsio, kita tarik sedikit GAN-nya sekitar 1 cm untuk memberi ruang lah supaya sperma bisa didorong masuk ke dalam. Nah, mungkin seperti ini mendorongnya. Nah, kemudian setelah sperma didorong, sperma akan masuk ke dalam konua. Konua sendiri digunakan sebagai tempat. Mungkin kamera bisa dekat. Di sini saya jalan kembali. Di sini ada yang namanya corpus uterus, percabangan yang ada pada. Kemudian lanjut ke cornua uterus. Nah, cornua uterus ini adalah tempat berkembangnya fetus muda atau embrio. Nah, kemudian terus sedikit ada yang namanya tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah tempat bertemunya sel semen dan sel telur. Kemudian setelah itu terus sedikit ada yang namanya ovarium, yaitu tempat dihasilkannya sel telur atau ovum. Selain itu di ovarium sendiri ini juga menghasilkan hormon, yaitu progesteron dan estrogen serta hormon indipin. Kemudian bisa di sini. Nah, di sini itu terlihat ya, kalau GAN-nya itu sudah masuk sampai ke bifokarsio atau percabangan. Nah, setelah yang saya jelaskan tadi, ini ditarik sedikit baru bisa semennya disemprotkan. Nah, teknik memegang GAN sendiri juga ada, yaitu cukup menggunakan 3 jari seperti ini, jangan seperti ini, supaya powernya tidak terlalu besar dan dapat merusak organ reproduksi. Kemudian setelah selesai bisa ditarik secara perlahan supaya sapi tidak merasa tidak nyaman lah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.